Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kultum saat ini kita akan lanjutkan sesi kedua dari adab berbicara. Kemarin kita sudah sampaikan adab berbicara 1-6 atau sesi 1, yaitu dari mulai berbicara hanya dalam hal kebaikan atau perkara kebaikan, berbicara dengan suara yang dapat didengar. Yang ketiga, tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Yang keempat, tidak semua yang didengar harus kita sampaikan. Yang kelima, menghindari perdebatan dan saling membantah. Dan yang keenam, tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Selanjutnya kita akan melanjutkan adab yang ketujuh dalam berbicara. Apa itu? Adalah menghindari perkataan jorok atau keji. Jadi mungkin ada kaitannya dengan adab-adab sebelumnya, tapi ini diperspesifikkan untuk menghindari perkataan jorok. Jorok itu bisa tentang kotoran yang itu membuat jijik. Jorok itu bisa tentang pornografi. Pornografi yang jelas karena pornografi mengumbar aurat, kemudian yang bisa membangkitkan aurat itu tidak hanya gambar atau video, tetapi perkataan. Jadi perkataan jorok, perkataan yang mengandung pornografi itu dihindari. Jadi dihindari. Nah, mungkin ini jorok di sini yang namanya jorok itu kan dalam terminologi Islam itu termasuk perkataan keji ya. Perkataan keji atau mencela itu juga masuk jorok. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Laisal mu'min bit-ta'ani walal la'ani wal fahishi wal yadhi." Seorang mukmin itu bukanlah pencela atau pengutuk atau yang keji pembicaranya. Jadi biasanya kata-kata jorok itu untuk umpatan binatang, kemudian tadi kemaluan, kemudian apalagi intinya hal-hal pornografi dan seterusnya itu. Maka Rasul mengatakan laisal mukmin, bukan orang mukmin. Ya mungkin kalau ya maka jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang mengaku mukmin tapi melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang bukan mukmin. Karena Rasul mengatakan laisal mukmin. Jadi sekali lagi perkataan jorok yang membuat orang tidak nyaman itu termasuk kedoliman ya. Di kedoliman dari ucapan. Jadi membuat orang tidak nyaman itu kan tidak harus mungkin sekarang intinya jangan sampai kita mengatakan perkataan jorok yang membuat orang tidak nyaman sehingga tanpa sadar kita itu mendapatkan dosa lantaran perkataan-perkataan kita. Nah, mungkin kadang-kadang ada orang yang sudah terlanjur di lingkungan kata-kata jorok dan seterusnya, maka kalau bisa kita menasihati maka silahkan bergaul dengan mereka. Tetapi kalau tidak, ya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tanpa sadar kemudian berkata-kata jorok, padahal perkataan jorok itu adalah ciri khas seorang yang bukan mukmin. Naudzubillah min dzalik. Sehingga kita membuat iman kita jadi menipis tanpa sadar karena banyaknya perkataan-perkataan jorok yang kita katakan maupun kita dengar. Naudzubillah min dzalik. Kemudian lanjut kepada adab yang ke-8 dalam berbicara, itu adalah menghindari sikap memaksakan diri dan banyak bicara di dalam berbicara. Jadi memaksa, ingin mendominasi ya. Jadi kalau dia itu berbicara, intinya pengennya lama, pengennya orang-orang mendengarkan semuanya. Kalau ada orang yang mau berbicara dia potong pembicaranya, maka ini juga larangan. Jadi adab dalam berbicara yang ke-8 itu kita hindari, memaksakan diri untuk agar pendapat kita harus diterima, termasuk memaksakan diri, memotong pembicaraan,
termasuk memaksakan diri, belum diberi waktu berbicara sudah berbicara, termasuk memaksakan diri. Itu adalah kalau seorang murid berbicara untuk menguji gurunya, ini yang memaksakan diri. Jadi kalau berbicara, bukan bertanya untuk menguji gurunya. Jadi ini termasuk adab ya, adab dalam berbicara itu kalau bisa tidak layak. Jadi itu termasuk niradab ketika. Jadi kalau memang kita bertanya kepada guru, pada orang yang lebih tua, memang benar-benar kita tidak tahu. Jangan sampai kita itu, karena orang yang menguji itu merasa dirinya lebih hebat. Berbeda dengan seorang guru, karena dalam rangka mendidik kan menguji muridnya itu boleh. Tapi kalau murid sedang jadi murid ya itu dihindari. Itu. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, dan sesungguhnya, yang artinya, dan sesungguhnya manusia yang paling aku benci dan paling aku jauhi dariku, dari Rasulullah maksudnya, di hari kiamat kelak adalah orang yang banyak bicara, orang yang berpura-pura fasih, dan orang-orang yang, atau bahasanya, dan orang-orang yang mutafayhikun. Apa yang mutahayun. Maka Rasulullah bertanya, jadi itu manusia yang paling dibenci jauh nanti dari Rasulullah di hari kiamat itu apa tadi? Banyak bicara, berpura-pura fasih, dan mutafayhikun. Apa itu? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu mutafayhikun? Mutafayhikun mutafayhikuna itu artinya orang-orang yang sombong. Jadi berbicara dengan sombong. Itu berarti jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah di hari kiamat nanti. Maka itu harus kita hindari tadi. Memaksakan diri dalam berbicara, berpura-pura fasih, dibuat-buat, kemudian dan orang yang menyombongkan dalam berbicara. Kemudian kita lanjut kepada adab yang ke-9 dalam berbicara adalah tidak menggunjing atau ghibah dan mengadu domba. Jadi mungkin ini lebih spesifik dari menghindari perkataan yang tidak berguna di adab yang sebelumnya. Ini lebih spesifik. Mengapa disebutkan lebih spesifik? Karena ini dosa besar, ghibah itu. Jadi dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu wala ba'dukum ba'dun, dan janganlah kalian sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah kalian suka kalau kalian itu memakan bangkai saudaranya? Jadi dibaratkan sesuatu yang menjijikkan, ghibah itu, karena berarti itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Itu berarti kan dosa besar. Jadi diibaratkan memakan bangkai saudaranya itu. Maka hindari dalam perkataan itu menggunjing, karena termasuk dosa besar yang tobatnya itu kan susah ya. Jadi nanti ada dua macam pendapat ya. Kalau kita menggunjing itu, memang kalau bertobat itu ada yang pertama, ada yang tobatnya dari menggunjing itu adalah hanya mengatakan yang sebaliknya atau klarifikasi di forum yang sama. Dulu di forum teman kerja atau teman kantor atau itu saya mengatakan kepada si fulan seperti ini. Nah, yang klarifikasinya semua perkataan yang dulu itu adalah semua tidak benar. Yang benar adalah dia baik seperti ini. Itu yang seperti itu. Tapi ada ulama yang mewajibkan minta maaf kepada orang yang dighibai. Jadi maka kalau kita memakai pendapat wajib pula minta maaf kan berat kan untuk minta maaf kepada orang yang dighibai. Maka gitu ya. Makanya pokoknya jangan ghibah lah, daripada walaupun kita pakai pendapat yang tadi hanya forum yang sama. Tapi kan minta maaf ataupun mengklarifikasi pada forum yang sama. Tapi juga kadang-kadang kita tidak punya forum yang sama. Kan mengadakan forum lagi kan sudah susah lagi. Nah itu ghibah, dosa besar yang kadang-kadang nikmat. Mungkin kalau orang dalam ghibah ya, bagi sebagian orang. Kemudian yang 10, jangan memonopoli atau mendominasi pembicaraan. Jadi pokoknya
setiap kita berbicara yang lain tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Jadi ini termasuk tidak beradab. Jadi kalau bisa semua dikasih kesempatan untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat. Jangan sampai setiap kita berbicara yang lain itu hanya jadi pendengar. Nah, kalau bisa ini terutama ketika kita di dalam ngobrol ya, forum-forum. Tapi kan kalau mungkin sedang khutbah Jumat beda lagi. Ya, tapi intinya secara umum jangan memonopoli pembicaraan. Kemudian adab yang ke-11 adalah menghindari perkataan kasar, keras, dan ucapan yang menyakitkan perasaan. Jadi ini mungkin masih ada kaitan dengan perkataan kotor, perkataan hal yang tidak berguna. Jadi dispesifikkan kasar. Kasar itu bisa jadi bahasa kasar. Kalau pilihan bahasa. Jadi kalau mungkin kalau kita bahasa daerah kan itu ada pilihan kata kasar. Contoh kalau makan itu kan nanti ada dahar, ada ma'am, ada ada ma'am, kemudian ada yang kasar kan ada juga. Maka ini jangan sampai pakai kata-kata kasar. Pilihan kata atau juga suaranya kasar. Wah, mentak-mentak, keras. Intinya menyakitkan perasaan. Jadi karena Rasulullah itu menyukai kelembutan. Jadi Allah menyukai kelembuan, rifkun. Innallaha rifkun yuhibbul rifqa kulla syai'in. Jadi Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan pada setiap perkara. Jadi kalau perkara itu kalau itu bergaul, memberi nasihat, kalau guru mengajar itu dengan kelemah lembutan. Lemah lembut di sini bukan berarti suaranya lembek, tapi adalah lemah lembut itu berarti kan jiwanya itu penuh kasih sayang. Walaupun kalau mengajar suaranya keras itu dalam rangka biar bisa didengar itu beda lagi, tapi kan hatinya lembut, hatinya mudah tersentuh. Kalau ada yang butuh bantuan kita bantu, dan ada penjelasan kita jelaskan lagi, dan seterusnya. Kemudian adab yang terakhir dalam berbicara adalah menghindari sikap mengejek, memperolok-olok, dan memandang rendah orang yang sedang berbicara. Jadi ini adab yang terakhir, yang ke-12, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang mengolok-olok, mengejek. Sebagaimana Allah sudah melarang kita dalam surat Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhaw qaumun fi qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jadi intinya kita dilarang mengolok-olok pada orang yang lawan bicara kita. Jadi usahakan ungkapan undur maqala wala tandur manqala itu kita terapkan. Lihatlah, perhatikanlah apa yang dikatakan, wala tandur manqala, tapi jangan melihat siapa yang berkata. Jadi kalau perkataan kebaikan itu ya bagus, itu adalah bagus. Jadi intinya jangan sampai mengolok, mengejek, memandang rendah. Jadi kalau bisa itu kita tetap husnudon di dalam perkataan, di dalam kita berbicara, kita tetap menghormati, rendah diri, kita beranggapan bahwa semua orang yang kita ajak bicara itu punya kebaikan-kebaikan, sehingga kita akan mendengarkan kebaikan mereka, tidak mengolok-olok mereka, tidak mengejek mereka lantaran kekurangan. Kita lihat kebaikan-kebaikan mereka. Itu adalah adab yang terakhir dalam berbicara yang sudah pada episode atau edisi 2 ini kita bahas 7 sampai 12. Semoga pada episode 2 ini dan juga episode 1 tentang adab berbicara itu bisa kita amalkan. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.